Enough over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Ari Budiarti SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria, kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan tugas video sebagai pemenuhan tugas hukum agraria. Tema yang kami pilih dalam tugas ini yaitu penguasaan tanah adat oleh anggota di luar masyarakat hukum adat dengan judul Kami sebagai sengketa tanah antara pemilik tanah dengan pihak Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Saya Muhammad Syaifullah dengan NIM B1A12 2011. saya Rizky Fatika dengan NIM B1A1 22004. Saya Krisna Ayu Masitra Putri, NIM B1A1 22046. Saya Jessica Aulia dengan NIM B1A1 22045. Saya Rahmadani dengan NIM B1A1 22018. Baiklah, sebelum masuk ke analisis kasus, saya di sini sebagai pembuka materi dari kelompok kami, terlebih dahulu akan menjelaskan pembahasan umum tentang apa saja yang terdapat dalam sengketa tanah. Secara umum, tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, tanah harus diatur untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 JO pasal 2 ayat 1 UPA, bumi, air, dan ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Wewenang negara atas tanah. A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Timbulnya sengketa atau konflik pertahanan. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun peningkatan jumlah penduduk ini tidak seimbang dengan ketersediaan tanah karena luas tanah tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan. Kontradiksi ini sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang berakibatkan timbulnya sengketa bidang pertahanan. Yang selanjutnya, sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa lalu. Yang kedua, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan secara tentang sumber daya agraria. Yang ketiga, tumpang tindihnya penggunaan tanah. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumber daya agraria. Yang kelima, berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah. Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian, dan penanganan kasus pertanahan, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan, hukum, dan lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Tipologi sengketa pertanahan menurut Maria Summeryono yaitu yang pertama, kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas daerah perkebunan, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform. Yang ketiga, kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan. Yang keempat, sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Yang kelima, sengketa pertanahan berkenaan dengan tanah ulayat. Menurut keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007, terdapat 8 tipologi sengketa tanah. Yang pertama, sengketa penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, sengketa prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah. Yang ketiga, sengketa batas atau letak bidang tanah. Kemudian yang keempat, sengketa ganti rugi tanah ex partikulir. Kemudian yang kelima, sengketa tanah ulayat. Kemudian yang keenam, sengketa tanah objek land reform. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, sengketa pengadaan tanah. Yang kedelapan, sengketa pelaksanaan putusan pengadilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan penguasaannya. Yaitu yang pertama ada melalui peradilan umum, yang dimana menyangkut sengketa hak atas tanah. Yang kedua, melalui peradilan tata usaha negara, di mana menyangkut sengketa terhadap keputusan tata usaha negara atau Badan Pertahanan Nasional, misalnya sertifikat tanah. Kemudian, variasi sengketa di pengadilan menurut Dr. Susanti Adi Nugoro, yaitu yang pertama ada sengketa warisan yang menyangkut tanah, yang kedua pergusuran tanpa ganti rugi yang memadai, yang ketiga batas tanah yang tidak jelas, yang keempat ada sertifikat ganda tumpang tindih, yang kelima sengketa tanah adat, yang keenam pemberian hak pakai atas tanah negara, yang ketujuh data pemilikan tanah yang tidak lengkap terutama terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang kedelapan tanah-tanah yang dulunya ditelantarkan oleh pemiliknya, yang kesembilan tanah-tanah negara bekas hak eigendom atau hak eigendom atau perusahaan milik Belanda, yang kesepuluh berbagai variasi pemalsuan yang berindikasi perkara pidana yang menyangkut pertanahan. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya sengketa dalam kehidupan manusia, bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak manusia itu sendiri. Sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Kemudian ada beberapa teori tentang penyebab perselisihan, antara lain teori negosiasi. Teori negosiasi menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan di antara para pihak. Selanjutnya teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menekankan adanya kecurigaan dan persaingan antara kelompok dalam masyarakat. Teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik muncul karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Pada teori ini tujuannya akhirnya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas dasar semua pihak. Teori kesalahpahaman budaya. Teori kesalahpahaman lintas budaya menjelaskan bahwa konflik muncul karena ketidaksesuaian dalam komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat muncul karena masalah ketimpangan dan ketidakadilan serta manifestasi yang disengaja dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun politik. Penyelesaian sengketa. Yang pertama, melalui litigasi. Prosedur penyelesaian sengketa yudisial yang sering disebut dengan litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.
Baiklah, dari apa yang kami jelaskan sebelumnya tentang pemaparan materi secara umum, di sini kami akan mengaitkan dengan kasus, yaitu tentang analisis terhadap sengketa tanah antara pemilik tanah dengan pihak sekolah SD Negeri 212 Kelurahan Kenali, Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi. Berikut ini tinjauan umum tentang Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Nama institusi Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, disingkat SDN Negeri 212, adalah salah satu lembaga pendidikan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Sekolah Dasar Negeri 212 ini terletak di Jalan Sunan Gunung, Jati, RT 50, Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian, jenis dan status institusi berdasarkan SK Wali Kota Jambi, Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, didirikan pada tanggal 3 Januari 1977 dan tanggal SK Izin Operasional keluar pada tanggal 5 Januari 1977. Status Sekolah Dasar Negeri ini adalah negeri dengan nomor NPSN 10504487 dengan status kepemilikan pemerintahan Kota Jambi. Berikut analisis terhadap sengketa tanah antara pemilik tanah dengan pihak Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi. Sengketa lahan tanah tersebut terjadi antara pemilik tanah dengan pihak SDN 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi. Sengketa tanah Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi dikarenakan salah satu orang, yaitu Hermanto, mengklaim pemilik dari tanah yang berdiri di atasnya bangunan sekolah tersebut merupakan tanah yang berawal dari perhibahan orang tua saudara Hermanto kepada pemerintahan kota secara tidak tertulis atau lisan. Setelah orang tua saudara Hermanto meninggal dunia, akhirnya warisannya jatuh kepada anak-anaknya selaku ahli waris sah menurut hukum. Oleh sebab itu, tanah yang awalnya telah dihibahkan dan telah berdiri bangunan sekolah dasar tersebut kembali digugat karena belum melakukan pencatatan dan pendaftaran secara sah dalam penguasaan tanah. Kemudian, perkembangan yang terjadi ialah problematika pertanahan di mana terjadi klaim hak atas tanah yang berlanjut pada tindakan pemasangan baliho klaim tanah di pekarangan Sekolah Dasar 212 jelas merupakan ancaman terhadap keberlangsungan proses pembelajaran yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, terlebih mengancam hak konstitusional. Sengketa dapat terjadi jika peralihan atau pemindahan hak atas penguasaan tanah tidak dilakukan secara tertulis atau lisan. Sengketa tanah SDN 212 ini juga merupakan kelalaian pemerintahan Kota Jambi dalam mengambil kebijakan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang disebut tanahnya masih belum jelas hak penguasaannya. Maka terjadilah simpang siur antara pihak-pihak yang memiliki hak atas penguasaan tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak terhadap Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi akibat sengketa tanah yang terjadi. Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru Jambi merupakan sekolah dasar yang telah berdiri sejak tahun 1977, bukan waktu yang singkat. Sekolah Dasar Negeri 212 juga sangat banyak sekali meluluskan siswa-siswi. Tetapi sangat disayangkan sekali faktanya sekarang Sekolah Dasar Negeri 212 merupakan sekolah dasar negeri yang sepi akan peminat para orang tua, siswa-siswi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 212. Kemudian, akibat terjadinya sengketa tanah, ini penurunan serta minat pendaftar peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru dengan indeks pada tahun 2020 mencapai 70% peserta didik baru pada penurunan hingga 35% peserta. Penyebab dari banyaknya siswa-siswi pindah ke sekolah dasar lain adalah tingkat kekhawatiran orang tua wali murid yang cukup tinggi terhadap kasus sengketa yang sedang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 212 dan juga proses belajar mengajar di SDN 212 menjadi menurun berimbas pada siswa-siswi yang bersekolah di sana. Kekhawatiran terhadap kasus sengketa tanah SDN 212 ini juga tidak luput hanya dari pihak wali murid saja, tetapi juga berimbas pada guru-guru honorer di sekolah
Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Baiklah, inilah kesimpulan kami. Berdasarkan uraian yang telah kami paparkan tadi sebelumnya, maka kami berkesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sengketa lahan tanah tersebut terjadi antara pemilik tanah dengan pihak SDN 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi, akibat status tanah penguasaan yang dihibahkan kepada pihak pemerintah Kota Jambi dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sengketa tanah SDN 212 ini juga merupakan kelalaian pemerintah Kota Jambi dalam mengambil kebijakan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang berstatus tanahnya masih belum jelas hak penguasaannya. Maka terjadilah simpang siur antara pihak-pihak yang memiliki hak atas penguasaan tanah. Selanjutnya, dampak terhadap Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Akibat sengketa tanah yang terjadi adalah problematika yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 212 sangat terdampak sekali dari perkara sengketa lahan tanah ini. Mulai dari penurunan jumlah siswa-siswi, penurunan jumlah pendaftar di SDN 212, dan menurunnya jaminan dan penyelenggaraan pendidikan yang baik dalam proses belajar mengajar guru-guru dan siswa SDN 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan, kami juga dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan masalah sengketa ini, yaitu sebagai berikut. 1. Hendaknya pemerintah kota dan dinas pendidikan lebih teliti dan jelas lagi dalam memberikan sebuah kebijakan dalam membangun infrastruktur daerah khususnya di Kota Jambi agar tidak ada lagi kasus sengketa tanah yang muncul akibat status tanah yang masih menjadi simpang siur antara pihak-pihak. 2. Diharapkan pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi segera menuntaskan perkara sengketa tanah Sekolah Dasar Negeri 212 ini, supaya guru-guru serta siswa-siswi bisa melakukan proses belajar mengajar dengan tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap perkara yang terjadi di SD Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Demikian mengenai tugas kami tentang hukum agraria. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.